Halo semuanya, baik lagi bersama saya di Leon Family Channel. Pernah dengar nggak mitos orang tua zaman dulu? Katanya kalau rumah terasa sepi atau gelap pas malam Imlek, Dewa Rezeki bakal nggak mampir untuk mengetuk pintu. Tapi hati-hati, kalau asal pasang dekorasi tanpa tahu maknanya, konon malah bisa bikin aliran energi baik di rumah jadi macet. Serem juga kan? Niatnya mau hoki setahun penuh, malah jadi terhambat cuman gara-gara salah pilih pajangan. Nah, dalam tradisi budaya kita, ilmu Feng Shui, dekorasi Imlek itu nggak pernah cuma jadi hiasan tempel aja. Setiap warna, bentuk, bahkan jumlahnya itu punya tugas magis sendiri. Menjelang tahun baru Imlek, suasana rumah mulai berubah jadi penuh warna merah. Lampion digantung dan berbagai hiasan mulai dipasang. Tapi tahu nggak, kalau setiap dekorasi Imlek itu punya makna dan doa tersendiri. Mulai dari yang kecil seperti huruf Fu, sampai pajangan megah seperti lampion dan chunlian. Semuanya punya arti keberuntungan, kebahagiaan, dan harapan yang baik untuk tahun baru. Nah, supaya kalian nggak bingung dan nggak salah beli, di video kali ini saya akan merangkum 9 dekorasi yang paling esensial dan yang wajib ada di rumah saat Imlek. Nah, kita nggak bahas cuman estetikanya ya, tapi kita akan bakal info juga mengenai filosofi di baliknya. Kenapa barang ini harus ada, kenapa harus ditaruh di depan, kenapa pantang, dan semacamnya. Nah, yang pertama adalah lampion. Pernak-pernik Imlek yang wajib disediakan pertama adalah lampion. Biasanya, lampion dipasang sebagai dekorasi rumah. Tidak hanya di rumah-rumah masyarakat Tionghoa, namun di banyak kelenteng juga ada. Lampion mempunyai makna sebagai penerang kehidupan yang akan memberikan kebahagiaan. Lampion saat khas Imlek dengan warna merahnya dengan berbagai jenis dan ukuran. Lampion dipasang di sudut atau digantungkan berderet untuk menambah suasana Imlek makin meriah. Lampion ini maksudnya erat dengan saat Imlek ya, pasti ada. Yang kedua, nah ini wajib nih, wajib ada angpau. Pernak-pernik Imlek yang kedua pasti menjadi hal yang dinanti-nanti saat Imlek, yaitu angpau. Angpau menjadi hal yang dinanti-nanti jika kita berikan secara cuma-cuma. Angpau ini berisi uang kertas dengan amplop berwarna merah. Biasanya anak kecil dan yang masih lajang saja yang mendapatkan angpau. Dan yang memberikan adalah para orang yang sudah menikah. Jadi buat yang masih lajang, yang masih single, berbahagialah karena kalian masih bisa menerima angpau. Selanjutnya, petasan. Nah, petasan ini juga wajib banget di hari pertama, harus ada dan dinyalakan. Petasan dan kembang api identik sebagai pernak-pernik Imlek yang biasanya dibunyikan pada perayaan tahun baru Imlek tepat pada pukul 00. Petasan yang dibunyikan dipercaya dapat mengusir roh jahat dan mendatangkan dewa kekayaan di depan pintu rumah. Biasanya petasan yang kecil dulu yang dinyalakan untuk menandakan selamat tinggal tahun lama, kemudian bertahap ke petasan yang besar, menandakan ucapan selamat datangnya tahun baru. Selanjutnya ada lilin Imlek. Lilin besar berukuran yang besar tentunya. Tak boleh ketinggalan dalam merayakan Imlek. Pernak-pernik Imlek ini memiliki filosofi yang berarti rezeki yang terang pada awal tahun baru. Bisa juga berarti perlambang syukur bagi mereka yang doanya terkabul. Biasanya lilin yang dijual menjelang Imlek merupakan lilin yang berukuran besar. Biasanya gede-gede banget ini. Kalau teman-teman ingin lihat, biasa di kelenteng di hari-hari mendekat menjelang Imlek biasanya mereka sudah menaruh menaruh lilin yang ukuran besar.
Selanjutnya ada bunga Meihua. Sama halnya dengan Natal yang identik dengan pohon Natalnya, perayaan Imlek juga identik dengan pohon Meihua yang berwarna pink keputihan. Biasanya diperlengkap dengan sentuhan aksesoris seperti angpau, lampion kecil, dan berbagai hiasan dengan kertas emas. Pohon Meihua sendiri melambangkan keuletan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Ini biasa juga pasti ada di rumah-rumah Imlek gitu. Rumah-rumah orang Tionghoa di saat Imlek pasti ada. Di pohonnya ada digantung hiasan. Sama seperti Natal, dia juga ada hiasan-hiasan angpau, gantungan-gantungan. Ya, yang lucu-lucu Imlek-Imlek itu, dekorasi. Selanjutnya ada dekorasi simbol Fu. Simbol Fu yang berarti kebahagiaan dan keberuntungan adalah salah satu simbol yang paling sering digunakan dalam dekorasi Imlek. Memberikan hadiah berupa dekorasi ini untuk kita tempel di rumah atau di kantor akan menambah keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Ini pasti ada, biasanya di setiap mendekati Imlek, rumah-rumah di depan pintu akan ditempel di pintu kamar, pintu rumah, terus ada yang bentuknya kecil, kadang-kadang bisa kita tempel di kulkas, di meja, dan segala macam tempat yang biasa kita sering pakai gitu. Chunlian. Chunlian adalah pasangan kata atau puisi yang ditulis di atas kertas merah dan ditempelkan di pintu sebagai doa keberuntungan. Dekorasi ini sering dilengkapi dengan gambar persik yang berarti umur panjang, gambar delima yang berarti kesuburan, atau peoni yang berarti kekayaan, atau gambar ilustrasi lain yang dengan makna mendalam, agar harapannya di tahun yang baru bisa terlaksana. Ini biasa di China Mainland ini biasa masih ada nih pakai kertas merah, ditulis pakai tinta gitu dengan ya tulisan-tulisan keberuntungan lah. Terus hiasan pohon jeruk. Kumquat adalah jenis jeruk yang populer dalam budaya Tionghoa. Rasanya pahit dan manis. Dalam bahasa Mandarin, kumquat disebut jinjusu, artinya emas. Kata ju terdengar seperti kata dalam bahasa China yang berarti keberuntungan dan berisi karakter Cina yang sama jika ditulis. Itu sebabnya memiliki pohon ini di dalam rumah adalah harapan akan kekayaan dan keberuntungan. Pohon ini biasanya diisi amplop merah berisi uang, ya digantung angpau gitu di masing-masing pohonnya gitu loh, sebagai penghias. Terus baju Cheongsam. Pakaian merah atau Cheongsam menjadi salah satu simbol keberuntungan. Pada perayaan Tahun Baru Imlek, semua anggota keluarga yang merayakan akan mengenakan pakaian yang berwarna merah atau warna cerah lainnya untuk menyambut Tahun Baru dengan penuh sukacita. Nah, ini ada juga beberapa keluarga yang masih mempertahankan adat ini, memakai baju Cheongsam di saat Imlek. Tapi ada juga yang mengganti bajunya dengan berwarna merah saja, tidak Cheongsam. Tidak masalah, yang selama bajunya yang masih berwarna merah gitu, yang membawa hoki atau ok. Dari 9 dekorasi tadi, kelihatannya sederhana, tapi tiap satu punya pesan yang dalam. Ada doa untuk rezeki, kebahagiaan, umur panjang, dan keharmonisan keluarga. Makanya, saat kita menata rumah menjelang Imlek, sebenarnya kita juga sedang menata doa untuk menyambut tahun baru dengan semangat yang lebih positif. Jadi, dari 9 dekorasi tadi, mana yang paling wajib menurut kamu dan nggak pernah absen di rumah setiap Imlek? Silakan tulis di kolom komentar ya. Kayaknya misalnya, oh ini setiap tahun di rumah saya selalu ada ini nih. Nah, selalu ditempel ini. Oh, ataupun ada dekorasi simbol ini yang kami setiap tahun harus bersama-sama nempelinnya di rumah misalnya. Misalnya kalau ada cerita apa, silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, teman-teman, kalau suka dengan video ini, jangan lupa like kalau kamu suka ya. Subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar tradisi dan budaya Imlek.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kongsi Facai, semoga tahun ini penuh keberuntungan dan kebahagiaan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Happy Lunar New Year. Bye-bye.